Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2023, perkenalkan, nama saya Ali Zainaswari, mahasiswa PPG Daljab 2023 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan nomor induk mahasiswa 234 110 408 006. Saya mengajar di MA Miftahul Ulum, Kampung Babakan Cijambe, Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Hari ini Rabu tanggal 22 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan tema ketentuan kurban dan akikah pertemuan ketiga, dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis perbedaan kurban dan akikah. Yang kedua, menganalisis hikmah tasri adanya kurban dan akikah. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran selanjutnya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Hadir semuanya nggak? Baik. Isti'adah Afiatul Latifah hadir. Andini Hayati, Hanifatul, Marwah, Salma, Denia, Intan, Nisa Siti Sada, Silvia, Tita Girawati, Isma Ramawati. Oke, alhamdulillah ternyata hampir semuanya hadir, cuma ada satu orang teman kita yang tidak hadir. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran kemarin tentang tata cara memotong hewan kurban dan akikah? Kalau dilihat dari segi peralatannya, maka peralatannya itu harus menggunakan
dari jenis hewan yang dikurbankan dan dipakai akikah, hewannya biasanya menggunakan hewan apa? Kambing. Sapi. Boleh sapi? Emang seboleh itu ya sapi dikurbankan? Terus apa lagi? Kalau akikah itu hewannya apa saja? Domba doang. Atau kambing. Kalau untuk laki-laki berapa ekor? 2. Untuk perempuan? 1 ekor. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat untuk pelajaran yang kemarin. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk sekarang kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Setelah kalian tahu jenis hewan apa saja yang dikurbankan dan diakikahkan, kemudian kalian sudah tahu juga menggunakan apa peralatan yang dipakai untuk melaksanakan kurban dan akikah. Hari ini pengetahuan kalian akan diajak lebih jauh lagi mengenai perbedaan kurban dan akikah. Kemudian dasar hukum yang melandasi adanya syariat kurban dan akikah, dan yang terakhir apa sih hikmah yang terkandung dari adanya syariat kurban dan akikah. Nanti Bapak akan share link YouTube ke WA group, dan silakan nanti kalian lihat WA link YouTube tersebut. Kemudian kalian lihat, setelah dianalisis. Setelah dianalisis, nanti Bapak akan kelompokkan, akan bagikan LKPD. Yang mana LKPD ini ada yang tugasnya lembar kerja kelompok dan lembar kerja mandiri. Untuk yang lembar kerja kelompok, ini pertanyaannya tidak terlalu banyak. Yang pertama tentang perbedaan kurban, kemudian dasar hukum kurban, dan yang terakhir hikmah disyariatkannya. Dan perlu diketahui juga, tujuan pembelajaran hari ini masih sama dengan tujuan pembelajaran yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan, yaitu menganalisis pendapat para fuqaha terkait dalil dan proses istidlalnya tentang hukum kurban dan akikah serta hikmah tasrinya, sehingga membentuk sikap kritis dan dapat menumbuhkan kepedulian sosial yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kriteria ketercapaian untuk pertemuan pembelajaran hari ini, Bapak menginginkan kalian sudah bisa menganalisis seperti apa perbedaan kurban dan akikah, dan kemudian kalian pun sudah tahu seperti apa ataupun apa dalil yang melandasi dasar hukum kurban dan akikah. Dan yang terakhir, dengan pembelajaran kurban dan akikah, kalian juga diharapkan mengetahui apa hikmah yang terkandung dalam pembelajaran kurban dan akikah. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok, dan untuk kelompoknya ini bisa dibikin 6 kelompok ya, dibikin 6 kelompok. Berarti satu kelompok mungkin bisa sampai 6 orang. Bisa sampai 6 orang.
Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian harus mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Dari mulai pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan terakhir pertanyaan nomor 3. Dan jangan lupa pula di lembar kertas di LKPD yang Bapak bagikan, nama anggotanya silakan ditulis dengan lengkap. Siapa saja anggotanya itu nanti ditulis. Nah, untuk sekarang Bapak mau dari kelompok mana dulu nih yang berani untuk mempresentasikan minimal 2 pertanyaan dari 3 pertanyaan. Silakan ke depan. Ada yang mau? Mau mana dulu? Nah, kalau begini, silakan. Reni ya? Oke, Ren, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reni Febriani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perbedaan kurban dan akikah. Ya. Adapun kurban yaitu dilakukan untuk memperingati pengorbanan Nabi Ismail oleh ayahnya dan Nabi Ibrahim, sementara akikah dilakukan untuk menyambut kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sedangkan dasar hukumnya? Sedangkan dasar hukum kurban dan akikah menurut para ulama yaitu sunnah. Adapun sunnah yaitu yang termasuk ke dalam sunnah muakkad. Oke, udah. Ya, terima kasih buat Reni. Silakan ditepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok mana yang berada di depan? Silakan. Ayo, cepetan. Kelompok ini? Oke, silakan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak jadi mempresentasikan nikmat syariat yang kurban dan akikah sebagai dan sosial. Jawabannya yaitu sebagai wujud ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diterima agar kehidupan manusia menjadi berkah dan bahagia. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau ke depan? Sudah, silakan. Nisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang perbedaan kurban dan dasar hukum kurban dan akikah. Perbedaan kurban dan akikah ialah kurban ialah menyembelih hewan yang tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Sedangkan akikah adalah memotong yang maknanya cukup beragam, yaitu memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelihnya. Dasar hukum kurban dan akikah menurut para ulama, mayoritas ulama memiliki pendapat dan pandangan bahwa hukum dari akikah adalah sunnah muakkad atau bisa mendekati wajib meskipun orang tua si bayi masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Sedangkan hukum kurban juga sunnah muakkad. Makna dari ibadah ini adalah bentuk ketaatan pada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentuk tangan semuanya. Silakan kelompok ini.
sudah mempresentasikan begitu luar biasanya, begitu meriah dan sungguh sangat hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang Bapak mau menambahkan materi yang ada kaitannya dengan perbedaan dasar hukum dan hikmah. Sebenarnya tadi yang sudah kalian semua bacakan, yang dapat mungkin dari sumber-sumber yang berbeda-beda, itu semuanya benar. Perbedaan kurban dan akikah seperti tadi yang kalian bicarakan, dasar hukumnya pun seperti itu dan hikmahnya pun seperti itu juga. Dan di sini Bapak hanya menambahkan sedikit tentang perbedaan kurban dan akikah. Yang pertama, kurban dan akikah itu dilihat dari waktu pelaksanaannya. Kurban biasanya dilaksanakan kapan? Tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan untuk pelaksanaan akikah itu kapan? Hari ke-7 setelah kelahiran. Ya, baik. Kemudian dari sisi lain, kalau misalkan akikah, jumlah hewan yang diakikahkannya untuk bayi laki-laki berapa orang? 2. Kalau untuk bayi perempuan 1 orang. Itu dilihat dari jumlah hewan yang dipotong ketika kurban dan akikah. Sedangkan persamaannya, kedua-duanya ini hukumnya sunnah muakkad. Kemudian keluarga yang berakikah dan berkurban itu boleh mencicipi daging yang sudah dipotong, baik itu daging kurban ataupun akikah. Sekali lagi hanya mencicipi. Yang namanya mencicipi tentunya nggak banyak, hanya sekedar mencicipi. Seperti itu. Dan yang terakhir, persamaan dari kurban dan akikah, yaitu persyaratan dari hewan yang akan dikurbankan dan akikahkan itu sama saja persyaratannya. Sedangkan dasar hukumnya, disyariatkannya adanya kurban dan akikah dimulai dari adanya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar innaka itu merupakan sebagai bentuk dalil dari disyariatkannya yang namanya ibadah kurban. Dan terakhir mengenai hikmah adanya syariat kurban dan akikah, ini sebenarnya sudah kalian bacakan semua. Saya hanya mengulang kembali di antara hikmah akikah dan kurban itu tentunya yang pertama sekali yaitu merupakan perwujudan rasa apa? Rasa syukur. Yang akikah syukur karena sudah diberi anak atau bayi. Yang kurban pun sedang bersyukur karena pada waktu itu orang yang kurban telah diberi rezeki lebih sehingga pada lebaran waktu itu bisa melaksanakan kurban. Yang kedua, di antara sekian banyak hikmah dilaksanakan kurban dan akikah, tentunya dengan adanya kurban dan akikah ini terjalin yang namanya jalinan kasih, rasa sayang, rasa apa lagi, saling menghormati dan seterusnya. Dan tentunya hikmah yang lainnya silakan kalian cari lagi, termasuk dasar hukumnya, perbedaan tentang kurban dan akikah boleh kalian mencari dari sumber apa saja sebagai landasan atau dasar pengetahuan kalian untuk kedepannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti Bapak minta 1, 2 atau 3 orang untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, yang
mau menyimpulkan silakan ke depan. Dibaca yang keras. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan memenuhi kewajiban sebagai muslim, sementara akikah dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Secara umum, kurban dan akikah sama-sama dilaksanakan dengan menyembelih hewan. Hukum kurban dan akikah adalah sunat muakkad atau sunat yang dianjurkan sebagai wujud ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diterima agar kehidupan manusia menjadi berkah dan bahagia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, yang terakhir, siapa yang mau menyimpulkan? Dan sekarang Bapak minta dari laki-laki untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tujuan ibadah kurban mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim. Akikah adalah menyambut kelahiran anak. 2. Waktu pelaksanaan kurban tanggal 10, 11, 12 bulan Zulhijjah. Akikah dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. 3. Jenis hewan yang dikurbankan: kurban sapi, kambing dan domba, unta, akikah kambing atau domba. Hikmahnya adalah melambangkan ketakwaan, mendapatkan ridho Allah, membersihkan rezeki, menanamkan kepedulian, berbagi kepada sesama. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Bertepuk tangan. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap cukup. Nanti untuk pengetahuan yang lainnya, silakan kalian baca lagi. Boleh kalian searching, browsing, baik itu di YouTube ataupun di Google, biar semakin bertambah pengetahuan kalian. Jangan hanya pengetahuan itu bersumber dari sekolah saja, karena tentunya pengetahuan yang bersumber dari Bapak atau Ibu guru ini sifatnya sangat terbatas. Beda kalau misalkan kalian sendiri yang mencari pengetahuan ataupun sumber belajar di rumah masing-masing, seperti itu. Dan karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian, silakan kalian membaca apa yang sudah dipelajari dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sebelum kita tutup, agar pembelajaran hari ini lebih sempurna, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bersama.